Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Ali Akbar MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian lingkungan. Nama saya Rizky Nurhamasari, NIM D10511711046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penelitian lingkungan saya yang berjudul Analisis Spasial Sebaran Karbon Monoksida dari Kendaraan Bermotor berbasis model Kalenfor di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak. Polusi udara merupakan salah satu akibat dari aktivitas antropogenik manusia. Emisi dari sektor kendaraan bermotor telah terbukti menjadi kontribusi utama yang menyebabkan polusi udara di lingkungan perkotaan. Polutan utama dari kendaraan bermotor adalah sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Dari semua polutan ini, karbon monoksida merupakan yang paling penting karena polutan ini memiliki efek toksikologis yang serius dan terbukti fatal bagi umat manusia. Pemodelan kualitas udara berperan penting dalam merumuskan pengendalian polusi udara dan strategi manajemen pengelolaan polusi udara dengan memberikan informasi tentang perencanaan kualitas udara yang lebih efisien. Tujuan dari sistem pemodelan ini yaitu untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari polusi udara, khususnya yang disebabkan oleh sektor transportasi. Penelitian ini merupakan pemodelan dengan memanfaatkan perangkat lunak Kalenfor dan ArcGIS dalam memperkirakan konsentrasi karbon monoksida dan memetakan konsentrasi karbon monoksida. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini. Kemudian batasan masalah dari penelitian ini diantaranya: yang pertama, sumber polutan adalah semua jenis kendaraan bermotor yang melewati Jalan Tanjung Pura. Kemudian data jumlah kendaraan yang melewati Jalan Tanjung Pura diperoleh dari pengamatan langsung. Data meteorologi seperti suhu udara, kelembapan udara, arah angin, kecepatan angin, dan intensitas cahaya matahari diperoleh dari BMKG Kota Pontianak. Pemodelan dispersi karbon monoksida menggunakan perangkat lunak Kalenfor. Hasil konsentrasi karbon monoksida akan dipetakan dengan perangkat lunak ArcGIS. Sedangkan rumusan masalahnya adalah berapa jumlah konsentrasi karbon monoksida dari sumber kendaraan bermotor di Jalan Tanjung Pura, bagaimana pola sebaran karbon monoksida dari sumber kendaraan bermotor di Jalan Tanjung Pura dengan menggunakan perangkat lunak Kalenfor, kemudian bagaimana pula spasial sebaran karbon monoksida sumber kendaraan bermotor di Jalan Tanjung Pura dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Dan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengestimasi emisi karbon monoksida dari sumber kendaraan bermotor di Jalan Tanjung Pura, mengetahui pola sebaran karbon monoksida dari sumber kendaraan bermotor di Jalan Tanjung Pura dengan menggunakan aplikasi Kalenfor, dan memetakan pola sebaran karbon monoksida dari sumber kendaraan bermotor di Jalan Tanjung Pura dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Karbon monoksida merupakan suatu gas yang tidak berasa, tidak berbau, dan juga tidak berwarna. Gas karbon monoksida sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dengan udara berupa gas buangan. Baku mutu karbon monoksida pada waktu pengukuran 1 jam yaitu sebesar 30.000 mikrogram per Newton meter kubik, dan pada waktu pengukuran 24 jam yaitu sebesar 10.000 mikrogram per Newton meter kubik. Nah, Kalenfor adalah program untuk memodelkan dispersi emisi udara dari sumber garis. Kalenfor dapat memprediksi konsentrasi zat pencemar terhadap penerima dengan jarak 500 meter dari jalan raya. Program ini dapat memprediksi konsentrasi polutan seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikulat. Sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang memiliki 4 kemampuan dalam menangani data yang bereferensi geografis, seperti masukan, keluaran, manajemen data, seperti penyimpanan dan pemanggilan data, serta analisis dan manipulasi data. Kemudian penelitian yang relevan diantaranya adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Partania dan kawan-kawan pada tahun 2009 yang berjudul The Application of GIS to Air Quality Analysis in Enna City, Italy, yang mengatakan bahwa fitur visualisasi dan analitik memberikan lebih banyak informasi dan kenyamanan kepada pengguna dan juga membuat pemodelan lebih efisien dan fleksibel. Penelitian ini menjelaskan metodologi untuk memperkirakan polusi udara dan pemetaan kendaraan menggunakan model dispersi Kalenfor dan analisis data spasial.
Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Sijabat dan Driana pada tahun 2017 yang berjudul Model Spasial Sebaran Pencemar Udara dari Sumber Transportasi dan Pengaruhnya pada Kualitas Udara di Dalam Rumah di Sekitar Jalan Raya. Penelitian ini melakukan analisis spasial terhadap hasil model konsentrasi nitrogen dioksida dan PM10. Model dispersi konsentrasi outdoor nitrogen dioksida dan PM10 diperoleh dengan menggunakan Kalin-4. Data input Kalin-4 diantaranya data sekunder dari aktivitas transportasi dari 6 jalan dan dihitung dengan faktor emisi UKNAEI, data meteorologis, koordinat UTM reseptor, dan data penderita asma dari penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah metodologi. Penelitian ini melakukan pendekatan eksperimen yang menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan cara menghitung jumlah kendaraan bermotor untuk mendapatkan laju emisi. Kemudian dilakukan analisa spasial menggunakan perangkat lunak ARGIS dan Kalin-4. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak. Pemilihan lokasi ini berdasarkan oleh padatnya jumlah kendaraan bermotor di Jalan Tanjung Pura yang dapat berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang disebabkan oleh karbon monoksida. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 hingga 9 Mei 2020 dengan durasi 1 jam, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010, yaitu pada 2 hari aktif dan 1 hari libur dengan pembagian interval waktu pengukuran karbon monoksida di tiap titik sampling adalah yang pertama pada pagi hari pada pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia bagian Barat, siang pukul 12 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat, dan sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jenis dan sumber data. Yang pertama adalah data sekunder. Data sekunder yaitu berupa data meteorologi yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari BMKG Kota Pontianak, sedangkan peta kota Pontianak didapatkan dari Bapeda Provinsi Kalimantan Barat, yaitu berupa peta administrasi dan jaringan jalan. Yang kedua adalah data primer. Data primer yang digunakan berupa jumlah kendaraan yang didapatkan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Yang kedua, hasil konsentrasi karbon monoksida dengan pengamatan langsung dan kondisi meteorologi berupa arah angin, kecepatan angin, suhu, dan kelembapan udara. Kemudian, instrumen penelitian. Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah yang pertama, portable, kemudian karbon monoksida monitor, GPS map 60 CSX Garmin, kemudian anemometer Sunfix, dan termohygrometer. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan diantaranya adalah Kalin-4 dan ARGIS. Tahapan penelitian yang pertama dimulai, kemudian studi literatur, identifikasi dan merumuskan masalah, kemudian pengumpulan data sekunder dan data primer, analisis data, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Di samping saya ini adalah daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.